Demi memperkaya diri, Haji N di desa saya terlibat praktik pesugihan. Setelah itu, sebuah petaka terjadi di Rembang. Hanya setelah kejadian itu, di desa saya malah terjadi tragedi kematian berantai di kalangan ibu-ibu. Hingga akhirnya, kejanggalan demi kejanggalan mengiringi sosok Haji N, yang mana gosip soal tumbal pesugihan mulai muncul kembali. Ada tak kurang dari 10 perempuan meninggal setelah melahirkan, dan seluruhnya terjadi tak lama setelah dijenguk oleh istri Haji N. Akan tetapi, taktik tumbal pesugihan ini tak bertahan lama. Seorang tokoh agama di desa sempat menggagalkan ancaman pesugihan Haji N. Selamat malam teman-teman, channel Fobia. Kembali lagi kita akan menceritakan sebuah cerita tentang pesugihan seorang haji yang menyebabkan kematian massal ibu-ibu di Rembang. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Demi memperkaya diri, Haji N di desa saya terlibat praktik pesugihan. Setelah itu, sebuah petaka terjadi di Rembang. Awal cerita ini pada tahun 90-an di desa saya di Rembang, Jawa Tengah, saat kelahiran anak-anak menjadi petanda buruk bagi setiap perempuan dan keluarga besarnya. Artinya, setiap satu kelahiran artinya akan ada satu nyawa yang menjadi tumbal pesugihan. Cerita ini saya dapat dari kerabat saya pada tahun 2023 awal, yang mana membuat gempar satu RT karena ngaku nyaris dimangsa oleh gerandong pesugihan Haji N. Haji N yang baru saja pindah di rumah di salah satu tanah kosong di ujung desa saya di Rembang, mengundang untuk buat acara syukuran di rumah barunya. Tak kecuali kerabat saya pun ikut diundang serta warga desa. Sepulang dari syukuran, kerabat saya yang tergiur dengan nasi bungkus yang diberikan dari Haji N langsung menyantap tanpa berpikir macam-macam. Menurut kerabat saya, cerita soal kekejian Haji N adalah cerita yang tertinggal puluhan tahun lampau. Dia tidak mau menyimpan praduga pada sosok Pak Haji N yang kini menginjak usianya 70-an tahun itu. Mungkin sudah tobat menurut kerabat saya. Namun malam itu juga, seusai makan nasi bungkus dari Pak Haji N, kerabat saya didatangi oleh sosok hitam berbadan besar dengan taring dan kuku yang panjang. Sosok hitam itu nyaris menerkam kerabat saya. Beruntungnya, dia tertolong oleh raja dalam tasbih yang sering dibawa kemana-mana. Ketika menceritakan kejadian itu kepada tetangga dan kerabat yang lain, baru dia tahu bahwa kuat dugaan Pak Haji N masih melakukan praktik pesugihan. Makanya, para tamu undangan di syukuran Pak Haji N tak satu pun yang memakan nasi bungkus tersebut. Semua dibuang. Puluhan tahun berlalu, ternyata Pak Haji N masih mencari korban. Di awal desa, di Rembang, pada tahun 90-an, Pak Haji N dikenal sebagai seorang pedagang dan petani yang biasa saja. Tapi tidak terlalu miskin, dan juga tidak bisa dikatakan kaya. Sampai suatu ketika, tanpa banyak disadari orang-orang yang di sekitarnya, Pak Haji N mendadak menjadi tajir dan disegani. Satu demi satu dalam tempo yang relatif singkat, dia mulai bisa membangun rumah yang megah, membeli mobil, hingga berangkat ke tanah suci. Awalnya tentu tak banyak yang menaruh curiga. Banyak warga desa mengira bahwa yang dia capai oleh Haji N adalah hasil jeripayahnya sendiri. Apalagi memang saat itu Haji N terlihat sangat serius untuk memperbesar tokonya. Dia bahkan merekrut salah satu seorang pemuda di desa untuk menjadi karyawannya. Hingga akhirnya kejanggalan demi kejanggalan mengiringi sosok Haji N, yang mana gosip soal tumbal pesugihan mulai muncul kembali. Sebelum
kecurigaan tentang praktik pesugihan Haji N di desa saya di Rembang menjadi ramai. Gelagat aneh seperti sudah ditunjukkan oleh Haji N dan istrinya. Istri Haji N tiba-tiba menjadi sangat rajin menjenguk ibu-ibu yang baru saja melahirkan anaknya. Padahal banyak di antara ibu-ibu itu tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Haji N. Tak lama setelah kunjungan pertama, tersiar kabar bahwa ibu yang baru saja melahirkan anaknya itu meninggal secara misterius. Pihak keluarga ngaku bahwa setelah ibu melahirkan anaknya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan semalam sebelum meninggal dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun bahkan memang demikiankah hakikat kematian? Tidak bisa ditebak, bisa datang kapan saja dalam waktu yang kapan kita tidak tahu, dan bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Sehingga orang-orang yang di desa merasa wajar akan kematian si ibu tersebut. Awalnya memang belum ada kecurigaan tentang tumbal pesugihan, hanya setelah kejadian itu di desa saya malah terjadi tragedi kematian berantai di kalangan ibu-ibu. Ada tak kurang dari 10 perempuan meninggal setelah melahirkan, dan seluruhnya terjadi tak lama setelah dijenguk oleh istri Haji N. Atas rentetan kematian massal itu, satu persatu warga mulai curiga terhadap Haji N dengan tumbal pesugihannya. Satu pertanyaan yang terpikirkan oleh warga, entah kebetulan atau tidak, kenapa setiap habis melahirkan pasti meninggal setelah dijenguk istri Haji N? Meski kejanggalan demi kejanggalan sudah mengarah pada Pak Haji N, akan tetapi warga desa saya di Rembang jelas tidak berani mengambil tindakan. Pasalnya, tak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa kematian massal yang terjadi adalah ulah praktik tumbal pesugihan dari Pak Haji N. Mungkin karena mereka merasa tidak dicurigain, Haji N pun terus melancarkan aksinya, membuat daftar-daftar nama perempuan di desa yang baru saja atau hendak melahirkan anaknya. Saat itu ada perempuan, kita sebut aja namanya Ibu T, yang merasa was-was jelang melahirkan. Dia dan keluarganya tentu sudah mendengar desas-desus perihal pesugihan Pak Haji N yang mengincar ibu-ibu hamil. Alhasil setelah rembukan dengan keluarga besar dari Ibu T, Ibu T ini dibawa pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah demi menghindari jengukan dari Haji N. Dan ternyata betul, dia selamat dari tumbal maut Haji N dan masih hidup hingga saat ini. Selain dikaruniai 2 anak, saat ini dia juga mempunyai seorang cucu. Cara yang dipakai Ibu T ternyata banyak ditiru oleh ibu-ibu lainnya, sehingga di waktu-waktu berikutnya Haji N seperti tak dapat lagi kesempatan untuk merenggut nyawa warga desa lagi. Maka karena dia tahu dirinya sedang dicurigain oleh warga, Haji N sempat mengupayakan cara lain guna memberi makan pesugihannya, dengan mengincar orang sakit. Bila mana orang sakit itu meninggal seolah-olah karena sakitnya, maka itu akan lebih masuk akal, sehingga mengurangi kecurigaan kepada warga terhadap dirinya. Cara itu sempat beberapa kali dilancarkan oleh Haji N dan berhasil. Beberapa kali menjenguk orang sakit, lalu orang sakit itu pun akan meninggal tak berselang setelah dikunjungi oleh Haji N. Akan tetapi, taktik tumbal pesugihan ini tak bertahan lama. Seorang tokoh agama di desa sempat menggagalkan ancaman pesugihan Haji N. Ceritanya, ketika Haji N sedang menjenguk orang sakit, lalu saudaranya yang sebagai tokoh agama di desa saya di Rembang mengaku melihat gerandong yang menjulurkan lidahnya di atas genteng. Setelah membacakan doa-doa oleh si tokoh agama itu, gerandong itu pun terpelanting keluar
diikuti oleh Haji N yang meminta pamit pulang karena raut wajahnya sudah gelisah. Sejak saat itu, kondisi desa sempat terasa sepi, lebih aman karena Haji N tidak berani lagi mencari tumbal pesugihannya. Hanya konon kabarnya, dia justru mencari tumbal di luar desa dengan cara sengaja membagi-bagikan uang atau menjatuhkan uang di jalanan. Bagi siapa yang menemukannya, dia akan menjadi santapan gerandong peliharaan Haji N. Selain itu, Haji N juga diisukan sengaja menjalin keakraban dengan orang baru yang baru dia temuin, tidak lain sebagai target mangsa barunya. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan warga desa kepada Haji N semakin menguat. Terutama ketika Mbah D, teman dekat Haji N, secara ngelantur berkuar-kuar tentang ceritanya yang pergi dengan Haji N ke Gunung Keramat. Entah apa nama gunungnya, Mbah D tidak menyebutkan secara detail. Tapi dalam ucapannya dia hanya menyebutkan gunung itu Gunung Keramat. Karena si Mbah D penasaran dari mana hasil kekayaan Haji N, dia pun ikut untuk menyembah sosok yang sama, untuk menghasilkan kekayaan dan disegani warga. Maka Mbah D dan Haji N pergilah ke Gunung Keramat. Setelah melakukan ritual, Mbah D bermimpi didatangi sosok hitam yang mengajukan tumbal pesugihannya nyawa manusia, sekalipun dari anak cucu Mbah D sendiri. Mbah D yang semulanya mengira tumbalnya hanya sekedar ayam cemani ataupun bunga-bunga, melakukan ritual khusus pada malam hari, tentunya sontak dia kaget. Lalu dia langsung membatalkan niat untuk melakukan pesugihan itu. Akibatnya Mbah D ternyata jadi setengah waras, dengan suka ngomong ngelantur hingga saat ini. Yang mana di antara omongan yang melantur itu, Mbah D kadang bercerita saat dia pergi dengan Haji N ke Gunung Keramat tersebut. Mbah D bercerita bahwa demitnya minta nyawa. Aku takut Haji N yang dijanjikan kaya, tapi aku gak mau. Demikian lanturan Mbah D yang dicoba ditirukan kerabatnya dalam cerita ini. Kecurigaan warga akan tumbal persugihan di desa saya di Rembang semakin diperkuat usai terjadinya peristiwa kamar berdarah di rumah Haji N. Adalah Kang P, pemuda desa yang bekerja sebagai karyawan Haji N, yang mana saya pernah ceritakan di awal cerita, harus merenggang nyawa dengan cara sangat mengenaskan. Beberapa hari sebelum meninggalnya Kang P, ia sempat bercerita kepada keluarganya bahwa dia sempat mencium bau yang mengerikan dan melihat sesuatu yang menyeramkan di kamar Haji N. Dia yang tengah memindahkan barang tiba-tiba mencium bau anyir ataupun bau darah dari kamar Haji N. Haji N sering melarang kepada siapapun yang hendak ke kamarnya atau lewat dari kamarnya untuk tidak boleh lewat dari situ lagi, terkecuali Kang P. Tapi karena terdorongnya rasa penasaran, Kang P nekat membuka kamar tersebut. Dia lantas terbelalak kaget melihat kamar Haji N yang dipenuhi oleh darah dan bulu hitam. Dia juga melihat sosok gerandong tengah berdiri besar menatap dengan mata yang tajam kepada dia dengan amarah. Setelah kejadian itu, meski tak cerita ke Haji N, namun Haji N menunjukkan sikap yang berbeda kepada Kang P. Dari yang semula ramah dan mengayomi menjadi sangat dingin. Suatu hari, Haji N meminta Kang P untuk pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan. Namun, beberapa saat pada waktu perjalanan sebelum sampai ke pasar, Kang P mengendarai motor muntah darah dan tiba-tiba terlindas oleh truk. Berapa tahun yang lalu, aktivitas Haji N yang mencari tumbal pesugihan di desa saya memang tak semasif 3 tahun pertamanya. Menurut cerita warga desa, Haji N melakukan beberapa negosiasi, yang mana pertama, desas-desusnya dia telah menegosiasi untuk jenis tumbal yang akan dipersembahkan pada pesugihannya. 2, saat ini dia dicurigai memainkan cara halus
misalnya memberikan jajan, uang, atau makanan secara cuma-cuma kepada orang lain. Sayangnya, di kalangan warga saya, secara halus itu sama sekali tak mempan. Dengan trik yang kotor, warga desa sudah tidak percaya lagi sama dia. Malah yang ada menaruh curiga kepada dia sejak lama. Warga desa yang menaruh kecurigaan sejak lama pasti akan membuang pemberian dari Haji N, sehingga tak akan menjadi sasaran tumbal pesugihan lagi. Mendengar cerita dari kerabat saya yang ada di Rembang, yang mana Haji N saat ini sedang sakit-sakitan, yang mana kondisi tubuhnya sudah kurus kering, seperti dagingnya habis, tinggal tulang dan kulit. Kalau kata orang pintar, Haji N ini susah meninggal. Bumi sendiri tidak mau menerima tubuh dari Haji N. Oke, sampai sini dulu cerita dari Haji N, yang mana Haji N melakukan pesugihannya yang mengakibatkan kematian massal ibu-ibu di Rembang. Terkadang kita manusia putus asa atau putus harapan dengan kehidupan ini karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pekerjaan. Kita kadang stres, putus asa, sehingga kita berpikir untuk mencari jalan instan untuk melakukan pesugihan, untuk mencari kekayaan, penghargaan diri dari lingkungan sekitar. Namun Allah tidak mengizinkan hal itu. Allah ingin kita tetap taat dengan iman kita dan selalu berusaha mencari nafkah dengan halal untuk keluarga kita. Semoga pesan ini dapat menginspirasi teman-teman penonton yang setia. Kami dari tim Frekuensi Fobia mengucapkan terima kasih. Kami mohon undur diri dulu. Bye-bye.